Halo para pendengar dimanapun kalian berada, berhubung ReZero Season 2 sudah rilis dan pasti hype ceritanya lagi tinggi, saya tertarik untuk ngebahas ReZero, tapi masalahnya saya nggak begitu paham cerita ReZero dan hanya baca sedikit light novelnya. Nah, oleh karena itu, saya mengundang salah satu orang yang cukup tahu tentang ReZero, yaitu admin YouTube Mitama2330, atau kalian mungkin lebih mengenal dia sebagai admin dari Instagram ReZero Indonesia. Oh ya, berhubung kita berdua sama-sama nggak ada yang munculin muka di YouTube, jadi seluruh isi video ini bakalan berupa audio saja. So, kalian cukup dengarkan sambil rebahan di rumah. Halo Mitama, lu sudah nonton ReZero Season 2? Udah dong. Ekspektasi lu setelah nonton ReZero Season 2 gimana? Pastinya harusnya lebih hype dari season sebelumnya, karena di sini bakalan nyeritain para penyihir gitu. Jadi wow gitu. Kalau menurut prediksiku sih bakalan ngambil 2 arc. Arc 4 sama yaitu Arc 5? Benar sekali. Arc 4 bakalan fokus ke cerita apa aja? Arc 4 ini dia bakalan membahas masalah penyihir dan masalah misteri yang ada di dunia ReZero itu. Kalau Arc 5? Nyelamatin Emilia. Dia kan diculik tuh sama si Regulus nantinya. Berarti kemungkinan ending dari season 2 bakalan berakhir di pertarungan Regulus lawan Reinhardt ya? Iya, kemungkinan. Kalau dicepetin sih. Kira-kira sudah dapat info berapa episode gitu? Oh, udah. Dari pengumuman resminya sih 25 episode. Kalau minggu ini sudah rilis episode keberapa? Ke-1 atau kedua? Kemarin udah rilis episode keduanya. Berarti saya belum nonton. Kan tadi saya tanya soal ekspektasi, jadi saya cerita dikit. Ketika saya baca light novel volume 9 ReZero, saya menganggap kalau Regulus orangnya bakalan kalem, tapi agak ngeri-ngeri gitu dia punya ekspresi. Tapi giliran saya nonton season 2 episode 1 kemarin, saya ngelihat ekspresi dari Regulus kayak aneh. Apalagi matanya yang kayak segitiga gitu. Lu ngerasain gak yang saya rasakan? Kalau menurutku sendiri tuh Regulus yang versi animenya kayak berbeda gitu dari light novelnya. Kalau di light novelnya gitu kayak badas, sombong. Kalau di animenya gitu kayak dia terlalu santai gitu. Kayak anak-anak. Santai banget orangnya. Kayak anak-anak kan? Tapi masih lumayan dapat juga bagian sombongnya gitu. Saya malah merasa kalau Regulus kalau ketika baca light novelnya kayak gimana ya, kayak ngeri gitu. Iya, benar. Cuman ketika nonton season 2-nya rasanya kayak Regulus nggak ngeri banget, biasa aja gitu. Malah lebih ngeri kan si siapa dosa keserakan. Ini dosa kerakusan, Sile. Dosa kerakusan. Kayak kurang gitu Regulusnya. Iya, Regulus ini kayak paling normal gitu dari semua uskup. Yang lainnya kan pada gila tuh. Agak beda gitu dari yang light novelnya. Kalau mau baca light novel ReZero dari season 1 mulai ke season 2, kita lanjut bacanya di volume keberapa? Kalau dari season pertamanya, kalian mungkin harus baca dari volume 10. Kalau mau lebih bagus sih volume 9, karena di situ bakalan nyeritain si Rem yang lawan Uskup Agung gitu. Jadi harus dibaca juga. Ayo, kita ngomongin Uskup Agung. Tadi saya sempat nonton opening dari ReZero, kayaknya ada 4 uskup bakalan keluar season 2 ini. 4 uskup? Coba kita lihat dulu ya, sebentar ya. Tidak terlalu ngapalin gitu, bentar. Oh, itu. Ya, itu Uskup Agung atau bukan? Kan ada 4 orang tuh. Itu kayaknya kan ada si Regulus, si Lebaten Kaitos. Iya, nah, yang satu lagi yang kecil itu, yang cewek itu adiknya Elsa. Elsa ini yang mana karakter baru? Elsa ini yang pembelah perut itu. Yang assassin dulu yang sempat lawan Reinhardt. Iya, saya ingat. Lawan Reinhardt. Iya, yang di awal season 1 ya? Benar sekali. Iya. Oh iya, itu Elsa ya, bener. Iya. Elsa kirain Uskup Agung. Ntar dia muncul lagi dah. Bakalan jadi musuh berat itu Elsa. Berarti season 2 ini cuma ada 2 Uskup Agung aja ya? Kalau lanjut kayaknya ini muncul yang satu lagi itu. Siapa itu namanya? Si orang yang suka sama si Betelgeuse. Ada itu namanya. Mirip juga itu. Ada orang yang suka sama Betelgeuse? Iya, sama-sama uskup ya. Uskup ya, dosa kemarahan. Orang gila gitu. Saya baru tahu. Sama-sama gila cuy. Sama-sama gila. Berarti bakalan muncul 3 uskup nih? Iya, kayaknya sih. Kalau yang sudah lu baca, kira-kira berapa uskup yang bakalan kalah di season 2? Atau sama sekali nggak ada uskup yang bakalan kalah ini? Kalau sampai arc 5, pastinya sih Regulus bakalan kalah. Sama si uskup kemarahan itu yang suka sama si Betelgeuse itu bakalan ditangkap dia nanti. Nah, yang makan Rem? Oh, itu sampai sekarang belum berhasil itu. Berarti kemungkinan ReZero season 2 Rem bakalan AFK ini sepanjang season. Ya, pasti, udah pasti tuh. Light novel paling baru sekarang sudah sampai volume keberapa? Kalau yang versi Jepangnya sih light novelnya sampai volume 21. Udah jauh banget. 21 dan Rem belum bangun sama sekali. Iya, katanya sih belum.
Ya berarti kita butuh 3 season kalau mau kasih muncul mukanya. Tidak bisa juga ya. Arc Jauh kelima, banget. arc kelima selesai di volume keberapa? Arc kelima selesai di volume berapa ya? Soalnya light novelnya sendiri yang bahasa Inggrisnya baru Iya. sampai volume 12. Itu juga masih masuk arc 4 itu. Kalau arc 5 ini aku cuma baca web novelnya. Berarti web novel dan light novel beda nggak? Kalau di ReZero sendiri aku berbeda juga sih, tapi nggak jauh banget kayak Overlord gitu. Nah, berarti mirip-mirip Tensura ya, karena nggak beda jauh amat kan? Iya, bener-bener. Kalau misalnya aja nih, aku kasih contoh nih. Kalau di web novelnya, si Frederica itu nggak ada gitu beri kristal ke Emilia. Sedangkan di versi light novelnya atau animenya, dia ada kasih kristal teleport. Perbedaan itu pengaruh nggak ke keseluruhan cerita di light novel dan web novel? Atau hanya minor aja gitu? Kalau menurutku sih ya, kalau menurutku nih, nggak terlalu berpengaruh sih. Cuman kayak ada pembeda sedikit gitu. Nggak tahu juga apa sebenarnya. Mungkin biar lebih masuk akal gitu atau diringkas gitu versi light novelnya. Karena di web novelnya nggak terlalu dijelasin. Berarti kayak tambahan sekaligus untuk memberikan detail baru ya? Benar-benar. Oke. Kalau soal ini, kemarin saya sempat nanya juga kan di community post YouTube. Ada yang nanya kenapa sih kalau Crush masih bisa bangun, sedangkan Rem malah nggak bangun sama sekali. Kalau untuk pertanyaan ini kayaknya si Uskup Kerakusan, Leibatan Kaitos kan ada dua tuh. Kayak dua faktor gitu. Namanya dimakan atau ingatannya yang dimakan. Nah, si Cross ini ingatannya doang yang dimakan. Sedangkan namanya nggak dimakan. Makanya dia cuman amnesia doang gitu. Nah, sedangkan Rem namanya dimakan. Sedangkan Rem dua-duanya dimakan. Kesian amat tuh dah. Itu memang murni karena kebetulan atau disengaja gitu? Kenapa malah Crush yang cuma dimakan ingatannya sedangkan namanya nggak dimakan? Tapi kalau Rem kok dimakan dua-duanya? Apakah ada alasan khusus di balik tindakannya si Leibatan Kaitos? Kalau sampai sekarang sih ya belum diketahui gitu apa maksud dari perbuatan Lei gitu. Tapi kayaknya sih kalau menurutku dia itu emang mau makan Rem dua-duanya karena si Rem itu kayak layak untuk dimakan gitu. Karena dia sebelum makannya juga bilang si Rem sangat layak untuk dimakan. Bahkan dia sampai ngomong itadakimasu gitu, yang artinya selamat makan. Kalau memang Rem dianggap sebagai sesuatu yang spesial makanya dimakan kedua-duanya, kalau gitu kenapa nggak dibunuh sekalian? Malah dimakan aja. Nah itu masalahnya. Kayaknya sih nggak tahu juga apa maksud dari si Uskup gitu. Cuman ingatannya doang. Nah, dan yang anehnya kenapa Crush dengan Rem tidak mati? Padahal kayaknya semua satu deret dengan Rem dengan Crush kan mati semua tuh. Sedangkan mereka berdua kok nggak mati ya? Atau emang plot armor aja ya? Iya, antara dua sih kalau menurutku. Plot armor atau emang disengaja mereka. Kayak ini gitu, kayak menyuruh si yang lainnya buat datengin mereka, kayak buat balas dendam gitu, biar dimakan juga. Iya, connect saya. Berarti kayak mau kasih bukti. Lu main-main dengan saya punya binatang, gue juga main-main dengan orang-orangmu. Kan si Paus Putih binatangnya siapa? Iya, mereka berdua itu binatang Lei gitu. Sebenarnya yang ciptain si penyihir juga, si penyihir Kerakusan atau Kerakusan. Nah, cuman mereka itu yang jagainnya, makanya mereka marah gitu. Tapi belum dijelasin sih di animenya. Bahkan sampai Regulus mati pun gak dijelasin. Yang masalah Paus dibunuh. Seingatku itu enggak sih. Itu dijelasinnya waktu Subaru ngomong sama para penyihir gitu. Si mereka yang ngomongin. Pesta teh para penyihir ya? Iya, bukan si Uskup yang ngomongin gitu, bukan mereka yang nyiptain. Oh ya, kita pindah ke pesta teh para penyihir dah. Kalau saya lihat di opening ReZero Season 2 sama trailer ReZero Season 2, kayaknya paling ditekankan banget momen yang terjadi di saat pesta teh para penyihir. Apakah sepenting itu? Atau emang pengen mau ngejual mukanya Ekdina, bagaimana bacanya? Enigda atau Ekdina? Echidna aja dah. Aku juga nggak terlalu bisa gitu ngomongnya. Echidna atau Ekidona, banyak juga sih. Kalau menurut orang Jepang itu yang ngomongnya, mereka sebutnya Ekidona gitu. Tapi kalau tulisan Latinnya Echidna gitu. Ekidona, oh iya. Iya, kalau orang-orang yang baca light novelnya
mereka ada sebutan sendiri gitu. Kalau Ekidona ini mereka sebutnya Dona. Pokoknya setiap karakter ada sebutan sendiri gitu. Kita panggil Dona aja lah kalau gitu. Nah ini kenapa di opening ReZero Season 2 dengan trailer ReZero Season 2 rata-rata mukanya Dona semua yang diperlihatkan? Apakah dia bakalan megang role yang sangat penting di Season 2 ini? Atau hanya sekedar pengen ngejual mukanya aja sebagai bagian dari marketing? Dona itu kalau menurut ceritanya ya bakalan sangat penting banget. Karena Dona ini bakalan ngejelasin kepada Subaru gitu. Apa sih kemampuan Subaru itu sebenarnya? Kan belum dijelasin gitu. Apa kemampuan Subaru yang sebenarnya gitu. Apakah emang balik ke masa lalu atau bukan gitu kan? Kita juga belum dijelasin kan dalam animenya. Nah, di situ nanti dia ngasih tahu ke Subaru apa itu kekuatannya yang sebenarnya. Nah, nantinya dia juga bakal ngejelasin tuh misteri-misteri yang ada di dunia ReZero. Jadi Dona ini bakalan penting lah pokoknya. Dia juga nanti bakalan apa gitu ya? Bisa dibilang cinta atau enggak. Pokoknya dia tertarik banget gitu sama si Subaru. Sama kemampuannya sih lebih tepatnya. Kalau memang dia bakalan ngambil peran penting, prediksimu kira-kira dia bakalan muncul berapa episode? Kalau menurutku ya, tergantung di skipnya enggak sih. Pemotongan yang di season 2-nya ini enggak terlalu besar lah. Cuman di bagian episode 2-nya tadi, yang aku nonton tadi tuh, dirubah banget tuh. Saya belum yang bagian ketemu. Sudah ketemu Dona kah? Iya, tiba-tiba ketemu gitu episode 2-nya. Kan seharusnya belum ketemu. Harusnya tiba-tiba kan, udah harusnya ketemu kan aja. ini ketemu Frederica dulu kan? Iya, udah ketemu Frederica kan. Iya. Mereka ke tempat suci gitu kan, Sanctuary. Iya, Sanctuary. Waktu mereka mau ketemu si Roswell, tiba-tiba langsung ketemu Dona udah keluar aja. Padahal si Roswell belum ketemu gitu. Harusnya kan ketemu Roswell dulu harusnya kan. ketemu Roswell dulu kan? Iya, tiba-tiba tadi kan aku nonton episode 2. Tiba-tiba udah ketemu aja gitu sama si Dona. Padahal harusnya belum gitu, belum waktunya. Bingung juga dah. Pas waktu ke Sanctuary-nya tiba-tiba udah di teleport aja gitu. Astaga. Kalau saya baca di light novelnya, di saat Subaru ketemu Dona, itu kan nanti bakalan ketemu dengan para penyihir yang lain kan? Iya. Nah, di saat Subaru ketemu dengan ke-6 penyihir, lalu kenapa Subaru bisa tiba-tiba balik ke masa lalu gitu? Oke. Di sini saya akan jelasin dikit lah ya. Sebenarnya itu bukan balik ke masa lalu gitu, atau dia balik ke dunia nyata. Itu sebenarnya cuma dunia mimpi yang dibuat oleh si Dona ini. Kayak dunia alam bawah sadar gitu. Nah, tugas si Subaru ini nyelesain penyesalannya dulu. Penyesalan waktu dia masih di dunianya dulu. Itu ujiannya, ujian makamnya. Subaru bakalan mati nggak ketika bertemu dengan orang tuanya ya, bukan pas di saat pesta teh para penyihir? Nah, kalau di dunia mimpi itu nggak ada Subaru mati. Pokoknya dia sekali percobaan langsung menyadarin gitu. Kalau Subaru dapat ujian untuk menyelesaikan penyesalannya, berarti Emilia dapat ujian apa? Iya, Emilia dapat juga sama, menyelesaikan masa lalu mereka. Balik ke masa lalu juga? Iya, dunia mimpi juga. Cuman bedanya antara Subaru sama Emilia ini, si Emilia ini susah itu buat nyelesain masa lalu dia. Sedangkan Subaru kan sekali percobaan tuh. Nah, kalau si Emilia ini beberapa kali percobaan, susah lah pokoknya. Tapi selesai juga atau dibantu sama Subaru? Nah, ini juga ada nih. Ada dua versi gitu kan. Ada versi IF-nya sama versi yang utamanya. Nah, kalau di utama ini dia berhasil, sedangkan di IF ini dia nggak berhasil. Subaru yang nolongin. Versi IF? Iya, versi IF Grid. Sejauh apa perbedaan Emilia berhasil dan tidak berhasil? Sama-sama berhasil ya, cuma dibantu sama Subaru aja kan? Iya, tapi ada juga nih perbedaan besarnya banget nih. Kalau di rute utama kan, rute utama itu Emilia berhasil dengan sendirinya. Dia nggak stres gitu kan. Sedangkan di rute IF-nya dia stres gitu, mentalnya rusak, pokoknya stres lah. Sampai si Emilia dia potong tuh rambut panjangnya, jadi kayak rambut pendek gitu. Dia mau niruin si Rem. Waduh, rusak dah pokoknya mentalnya yang di IF. Oke deh, kayaknya sudah melenceng terlalu jauh. Kita balik lagi ke pesta teh para penyihir. Saya penasaran nih, kira-kira si Dona apakah bakalan di dalam ruang itu terus menerus atau dia bakalan keluar? Nah, ini pertanyaannya udah lumayan jauh. Jadi bakalan ku jawab aja langsung. Dona itu kan di Sanctuary. Sebenarnya dia itu udah mati, tinggal spiritnya aja gitu kan. Tinggal rohnya aja. Nah, waktu si Emilia udah nyelesain semua ujian, si Dona ini diam-diam keluar gitu, bebas. Cuman dia nggak pakai tubuh aslinya, nggak pakai tubuh Donanya. Dia pakai tubuh si Lewis yang asli. Lewis itu kan sebenarnya cuman kopian, cuman klon gitu. Dia ada banyak gitu. Yang aslinya namanya si Omega. Nah, nanti Dona itu pakai tubuh si Omega buat keluar dari situ. Ke situ sih. Kalau Ekdina keluar berarti 5 penyihir yang lain keluar nggak?
Nah, kalau si Donna keluar, nantinya dia bakalan nunjukin gitu siapa aja penyihir-penyihir yang sebenarnya. Kan semuanya ketutupan gitu gara-gara si Satella kan. Orang cuman kenalnya sama Satella, nggak sama yang lain. Padahal masih ada penyihir yang lain. Nanti si Donna bakalan kasih tahu ke Subaru gitu. Subaru aja yang tahu atau seluruh dunia juga tahu? Cuman Subaru. Sejarah para penyihir gitu kayak ditutupin gitu. Karena Satella terlalu terkenal, yang mereka ini jadi kayak ketutupan gitu. Kalau misalnya yang si Donna sudah keluar dari Sanctuary, apakah dia bakalan bawa 5 penyihir yang lain? Atau 5 penyihir yang lain tetap tinggal di Sanctuary? Atau jangan-jangan 5 penyihir yang ketemu dengan Subaru itu hanya sekedar imajinasi dari Donna? Enggak, ceritanya gini, waktu 5 penyihir ini mati kan, nah spirit mereka itu diambil tuh sama si Donna, dijaga. Nah jadi otomatis mereka itu hidup, cuman sebagai roh aja, sebagai spirit aja. Nah ini yang saya masih bingung sih. Sebenarnya segila apa sih si Satella sampai bisa ngebunuh 6 penyihir yang lain? Kalau nggak salah kan si penyihir kemalasan itu penyihir terkuat kan? Iya, kalau di antara 6 yang lain, si kemalasan itu paling kuat. Tapi katanya waktu pertarungan dulu, si kemalasan ini kayak males gitu. Dia udah tahu kayak, udahlah nggak usah selamatin diri. Kalau mau kalah ya kalah aja. Saya pasti kalah ya, bodo amat lah, kalah aja lah gitu. Iya, bisa dibilang gitulah. Karena dia emang males gitu. Bernapas aja dia susah, males gitu. Apa yang bikin Satella bisa se-OP itu dibandingkan penyihir yang lain? Otoritasnya. Otoritas itu atau authority itu adalah sebuah gen penyihir gitu, kayak faktor penyihir. Nah, hanya orang-orang tertentu aja tuh yang bisa menggunakannya. Si Satella ini menyerap tuh gen penyihir kan. Nah, dia itu nggak cocok gitu sama gen penyihirnya. Karena hal itu, dia jadi ngamuk gitu, di luar kendali gitu. Dan terbentuklah 2 kepribadian itu. Nah, si Satella ini nggak sengaja tuh bunuh para penyihir lainnya. Gara-gara dia lepas kendali gitu kan. Authority itu bisa dibilang kayak apa ya? Tingkatan tertinggi dari kekuatan diri Zero. Iya. Kalau di bawah Authority? Divine Protection. Kalau di bawah Divine Protection? Baru itu sihir biasa, golongan sihir. Nah, yang Roswell segala macam miliki nih? Kalau Roswell ini sihir sih. Cuman dia ini sihirnya levelnya udah tinggi banget itu. Udah beda lah pokoknya. Sihir itu kan ada lagi itu, terbagi. Jadi gak dijelasin sih, tapi kayak dia terbagi lagi. Si Roswell ini udah tinggi-tinggi semua itu sihirnya. Tadi bilang kalau Satella punya 2 kepribadian. Berarti sebenarnya Satella nggak jahat kan? Iya, bisa dibilang nggak jahat sih. Karena dia punya 2 kepribadian gitu kan. Cuman dia nggak tahu itu. Kita juga belum tahu buat apa coba dia ini menyerap itu gen penyihir kan. Belum dijelasin juga sih. Tapi kalau kita abaikan tujuannya buat apa, bisa dibilang dia baik. Karena dia nggak ada gitu maksud buat ngancurin segala macem lah. Itu cuma kepribadian keduanya aja yang ngancurin segalanya gitu. Bukan si Satellanya. Tentang Satella ini bakalan diceritain nggak di season 2? Nah, kalau si Satella ini bakalan muncul nanti. Cuman dia kayak bayangan aja gitu, kayak siluet aja gitu. Dia nanti bakalan ngemis-ngemis cintalah sama si Subaru. Nanti si Subaru nolaknya di situ. Wait, ngemis cinta ke Subaru? Berarti Satella masih hidup? Iya, si Satella itu kan disegel tuh kan. Ceritanya begini nih, si Subaru itu cerita sama si Donna tentang kekuatannya. Nah, karena Subaru ceritain kekuatannya yang seharusnya nggak boleh diceritain, maka ada sanksinya gitu. Nah, karena hal ini seharusnya baru diremukkan jantungnya kalau dia mau ngomong. Nah, karena ada otoritas si Donna, maka si Satella ini nggak bisa gitu remukin jantung Subaru. Jadi dia bebas gitu ngomong sama si Donna. Tapi karena dia ngomongin kayak gitu, ada sanksi lainnya. Kan harusnya nggak boleh gitu kan ngomongin masalah kekuatannya. Nah, pelanggaran lainnya karena nggak bisa remas jantung, maka entitas si Satella muncul di sekitar Sanctuary. Nah, di sana itu dia bakalan ngamuk, ngancurin segalanya. Dia juga bakalan kayak manggil-manggil Subaru itu kan, ngemis-ngemis cinta. Si Subaru langsung nolak aja gitu. Kata si Subaru, mendingan gua sama Donna aja daripada sama lu. Ditolak lah pokoknya. Saya ngerti, berarti alurnya Subaru ke Sanctuary, ketemu Donna, masuk ke pesta teh para penyihir, keluar ketemu Satella. Ya, tapi itu waktu keberapa ya? Itu waktu Subaru ketemu pertama kali sama si Donna kan belum itu. Dia ceritain masalah kekuatannya nanti tuh, waktu pas di akhir-akhir. Kira-kira bakalan lama nggak ceritanya di Sanctuary? Harusnya lama sih, karena di situ bakalan ngejelasin semuanya. Tapi nggak tahu juga kalau anime episode 2-nya aja udah dirubah ya? Bagian akhirnya. Tapi itu bagus banget itu, jangan sampailah dipotong. Berarti di arc 4 ini setelah permasalahan di Sanctuary selesai gimana? Keluar dari itu sudah arc 5 atau?
Oh, keluar dari situ, aduh, rada-rada lupa juga sih. Pokoknya dia keluar dari situ mau ke menara kalau nggak salah. Menara tepat di Satella disegel. Itu arc 6 sih. Salah, udah kejauhan. Itu kalau nggak salah arc 5 si Emilia diculik. Ya, Emilia diculik. Keluar dari Sanctuary diculik atau? Dari Sanctuary. Pokoknya udah keluar lah. Ya ilah, berarti sial banget. Iyalah. Subaru nggak pernah hoki lah. Berarti tensinya tinggi banget. Di awal season 2 kan Rem sama Crash diserang. Setelah itu langsung masuk Sanctuary, ketemu Donna, diuji lagi. Setelah diuji sama Donna, keluar ketemu Satella. Setelah ketemu itu juga Sanctuary-nya diamuk-amukkan sama si Satella. Setelah masalah sama Satella, diculik lagi si Emilia ini. Nah, berarti setelah Emilia diculik sama siapa sih yang culik? Si Regulus. Regulus datang ke Sanctuary atau gimana? Kalau nggak salah pas udah keluar, si Regulus nyulik Emilia. Baru si Subaru nyari Reinhardt atau Reinhardt yang datang nyari Subaru? Subaru lah nyari si Reinhardt. Nah, dari situ baru minta tolong untuk lawan Regulus. Iya, nanti dia bakalan pidato, dapat senjata baru. Pokoknya dia menaikkan apa itu namanya? Kayak status dia gitu kan. Dulu kan dia cuma pembantu gitu kan. Nah, dia gara-gara itu kayak naik gitu statusnya. The best lah pokoknya. Kalau nggak salah kan bakalan dapat authority dari Betelgeuse. Di season 2 ini bakalan muncul nggak sih? Ya, harusnya sih muncul. Munculnya juga itu waktu si Subaru lawan si Garfield itu. Cuman satu sih tangannya. Cuman ya setidaknya adalah. Di arc keberapa itu? Keluarnya di arc 4. Karena di arc 4 ini ceritanya sangat panjang lah. Beda sama arc-arc sebelumnya. Susah juga sih kita nentuinnya. Karena yang resminya aja, yang Inggrisnya aja gitu kan. Baru sampai volume 12. Itu juga masih termasuk arc 4. Berarti light novel yang versi Inggris yang resmi baru 12. Iya. Nah, yang bahasa Jepang sudah 21. Ya iyalah jauhnya. Iya, ketinggalan banget gitu kan. Jadi gimana gitu? Terpaksa dong baca yang versi web novelnya kalau kayak gitu. Overlord masih mending berarti ya. Oke, jadi sudah kelihatan lah kira-kira season 2 ini bakalan fokus ceritanya kemana. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, Subaru bakalan mati berapa kali? Nah, kalau yang ini aku sendiri aja nggak ngitung gitu kan. 10? Kali ngitung. Kalau dikira-kira ya, lebih dari 10 kayaknya. Sedikit berarti, season 1 lebih banyak matinya kayaknya. Season 1 belasan lah, pokoknya lebih dari 10. Entah itu belasan nanti atau 20 lebih, pokoknya aku juga kurang tahu sih, nggak ngitung juga. Tapi yang jelas lebih dari 10 pasti itu. Subaru bakalan lawan Elsa lagi? Iya, lawan Elsa lagi. Dia sendiri atau dibantu nih? Dibantu. Nah, ini bagian serunya nih. Ceritanya kan Subaru mau kembali gitu kan ke mansion. Nah, waktu Subaru kembali ke mansion mau bawa si Rem, mau bawa si Frederica sama si Petra, tiba-tiba ada si Elsa. Lah, langsung dibunuh lah si Subaru ini. Lucu banget di bagian situ. Kesian lah pokoknya. Langsung mati? Iya, langsung dibunuh aja gitu kan. Padahal dia nggak tahu gitu kan, lah kok mansion ini sepi gitu. Ada apa ini loh, kok tiba-tiba gitu. mati gitu? Iya, langsung diserang gitu kan. Ada kesian banget lah. Oke, kalau dari penjelasanmu kayaknya saya sudah bisa kebayang sih. Episode 12 bakalan Elsa jadi bosnya. Kalau kita lihat anime kan per 12 episode kan bakalan klimaks lah. Iya. Nah, kalau lihat di opening ReZero season 2 juga kayaknya core pertama ini Elsa bakalan jadi bos. Pasti. Iya, pasti. Harusnya sih. Berarti core kedua, pertarungannya Reinhardt lawan Regulus. Iya, kalau sampai sih. Sampai lah, masa nggak sampai ya? Ya nanggung di awal kasih lihat Regulus, di akhir nggak dikasih lihat. Nanggung gitu. Sama kayak season 1 kan kasih lihat Betelgeuse, di akhir lawan Betelgeuse. Iya. Kalau nggak gitu parah sih, ReZero season 2 parah sih kalau nggak kasih lihat Regulus lawan Reinhardt. Bener. Haruslah itu. Klimaks soalnya. Iya, klimaks cerita kan. Kalau ini siapa nih? Wilhelm bakalan ada peran lagi nggak di season 2? Tauku dia nanti bakalan lawan istrinya. Cuman aku juga lupa itu di arc berapa. Istrinya masih hidup? Bukannya sudah mati? Iya, istrinya kan udah mati itu kan. Nah, ternyata di balik semua misteri ini, si istrinya itu nanti dibangkitin gitu sama si penyihir. Ya ilah, itu tensi. Iya, di situlah. Dibangkitin sama si penyihir Fine Glory, si Pandora, penyihir yang tidak dikenal pokoknya, paling misteri. Aduh, siapa lagi nih? Sama orang baru lagi Satella. Iya, dia kan ada 7 penyihir gitu kan. Itu yang 7 penyihir itu yang utama. Nah, sedangkan si Pandora ini nggak termasuk dari 7 penyihir itu. Cuman dia masih misteri sampai sekarang.
Ya, ilah, tambah-tambah karakter loh. Iya, kesian lah pokoknya si Subaru nantinya. Banyak masalahnya, lebih keras pokoknya daripada season satunya. Kita balik ke Elsa lagi lah. Yang bantu Subaru lawan Elsa nanti siapa? Gak mungkin Nah, lah, yang gak mungkin bantu- kan Subaru sendirian lawan Elsa, gak mungkin, gak masuk akal. Gak mungkin lah. langsung dibelah cuk perutnya. Bisa apa Gak mungkin Subaru? lah. Nah, kalau yang untuk bagian lawan Elsa nanti, si Subaru bakalan ngajakin si Garfield gitu. Dia memanfaatkannya. Garfield itu si adeknya si Frederica. Nah, dia tuh nanti kan ini bakalan adu bacot lah ya. Adu bacot sama si Subaru kan. Nah, dia berantem gitu kan. Berantem. Cuman dia nanti bakalan jadi teman Subaru. Karena Subaru tahu dia nggak bisa lawan si Elsa. Jadi dia butuh bantuan seseorang. Nah, karena kebetulan nggak ada tuh yang bisa diandelin, jadi si Subaru nanti bakalan ngajakin si Garfield buat lawan si Elsa. Sebenarnya Elsa kuat apa sih sampai harus butuh bantuan gitu untuk lawan Elsa? Wah, si Elsa ini termasuk tertinggi lah. Dia itu ngandelin kecepatannya itu. Dia itu bisa dibilang role-nya assassin lah. Si Subaru mana bisa gitu lawan udah gila kayak gitu. Yang tadi katanya ada adanya Elsa bakalan masuk juga. Nah, adiknya Elsa dapat peran waktu di mana ya? Agak lupa juga aku. Pokoknya kekuatan adiknya si Elsa ini ngendaliin Demon Beast. Ngendaliin itu kayak binatang-binatang gitu, Demon Beast gitu. Kuat juga itu si adiknya itu. Berarti setelah si Garfield dengan Subaru lawan Elsa, Elsa mati nih. Nggak dijelasin sih mati atau enggak. Pokoknya Ya. dia nanti kalah, rumahnya mansionnya terbakar lah. Elsa itu sebenarnya vampir, makanya dia nggak mati-mati gitu. Ya ilah, kasihan. Vampir dia. Stres saya dengarnya. Vampir. Parah emang. Nada. Musuhnya nggak ngotak-ngotak. Nah itu maksud saya, nggak ada musuh yang normal sedikit kayak kasihan Subaru. Vampir loh. Subaru, aduh, cuman bisa ngandelin orang-orang di isekai itulah, teman-temannya doang yang bisa diandelin. Kalau dia mah nggak ada kekuatan tempur. Senjata Subaru aja lucu tuh. Biasanya kan MC isekai gitu kan, biasanya pakai pedang atau pakai tongkat sihir lah. Sedangkan Subaru nanti senjatanya cambuk. Beda lah pokoknya. Cambuk. Kayaknya itu dia dapat sebelum ke Sanctuary kan? Di Saktuari kalau nggak salah dapatnya. Itu dari hewan apa itu, lupa juga aku namanya. Pokoknya di situ dia dapat cambuk lah. Ya itu dipakai untuk ngelawan musuh-musuhnya, nggak pakai pedang gitu. Ada efeknya nggak nih si cambuk ini? Kalau nggak salah ada sih, cuman nggak terlalu hebat lah efeknya. Kalau Rem kan AFK, si Emilia bakalan kena ujian. Nah, Pak kemana ini? Nah, Pak ini ngilang tiba-tiba. Iya, episode 1 Iya, hilang. dia kan nitip gitu kan, Emilia ke Subaru. Tiba-tiba ngilang gitu. Setelah ini kalau nggak salah. Nah, mereka ini nyari gitu kan, apa alasan si Pak bisa hilang gitu. Biasanya kan enggak gitu kan, cuman kayak jam 5 sore baru ngilang. Ini dia ngilang lama. Selama season 2 bakalan muncul lagi atau tetap menghilang? Si Pak Iya. masih menghilang kalau nggak salah. Ya ilah. Waktu, nah itu, si Emilia kan ini, ngandelin si Pak. Sedangkan si Paknya ngilang. Ya udah, tamat. Berarti sampai arc 5 nggak muncul nih, Pak? Waktu si Reinhardt sama Subaru nyelamatin Emilia, Pak juga kayaknya nggak muncul. Berarti otomatis nggak muncul. Rem AFK, Paknya ngilang. Banyak karakter yang nggak ada nanti nih di season 2 ya. Iya, sedangkan musuhnya bertambah lah. Kan tadi si Donna kan masuk ke tubuhnya Lewis. Itu bakalan gabung dengan Subaru nggak? Atau dia gerak sendiri gitu? Nggak, dia kalau nggak salah gerak sendiri gitu, menjelajah dunia kalau nggak salah. Sepanjang season 2. Iya, dia semenjak itu kalau nggak salah nggak dijelasin lagi. Oh ya, saya penasaran nih. Berarti kan si Donna sudah keluar. Berarti sekarang ada penyihir baru selain Satella yang hidup lah. Iya, Nah, sama si itu, siapa? sama si Oh, Pandora. Pandora. Iya, sama si Pandora. Bakalan gimana reaksi si Uskup Agung kalau ketemu penyihir lain selain Satella? Kan mereka menyembah Satella kan? Yang ini ada sedikit misteri nih. Ternyata si Regulus nih ada hubungannya sama si Pandora. Waktu desa Emilia dulu dibakar, yang bakarnya tuh si Pandora sama si Regulus. Mereka berdua tuh yang hancurin desa Elf. Ada hubungan juga dia. Tapi belum dijelasin juga apa hubungannya. 21 volume dan belum dijelaskan. Nggak tahu juga kalau yang versi Jepang kan. Aku juga belum baca juga. Cuma yang para uskup ini bakalan bereaksi spesial nggak kalau ngelihat penyihir lain selain Satella? Atau nggak pernah ditis sama sekali tentang hal ini? Kayaknya belum dijelasin juga sih. Kalau masalah dia ketemu sama si penyihir lain. Soalnya mereka juga nggak ketemu gitu kan.
Sebenarnya ada satu lagi penyihir yang masih misteri. Dia mirip sama si Roswell gitu. Apa ya namanya? Kalau nggak salah namanya itu si Hector, penyihir melankoli. Dia dulu juga sempat lawan si Echidna gitu kan. Si Roswell dulu dibantai itu sama si Hector itu. Kalau gini mah masih jauh sih nih ReZero tamat. Kalau nggak salah ini sepanjang cerita ini ya. Kalau kita ngambil dari web novelnya baru setengah dari tamat. Kan itu baru arc 6 nih. Nah, kalau kata si penulis, tamatnya itu di arc 11. Ya, kurang lebih setengah lah. Ya wajar lah kalau banyak pertanyaan. Kalau gini polanya sih saya nggak bakalan kaget kalau tiba-tiba ada penyihir baru lagi sih. Jangan ini bakalan ada 7 penyihir baru, ada lagi 14 penyihir apa gitu. Tambah kasihan nih Subaru. Pokoknya nggak dikasih napas lah Subaru di season 2-nya. Sumpah lah. Saya mau bahas tentang cover volume 14, cuma kayaknya bakalan terlalu jauh sih. Season 2 yang nyeritain tentang ini, masa lalunya Betelgeuse. Oh, bakal masuk season 2 apa itu? Masuk. Oke, berarti Betelgeuse bakalan muncul lagi nih di season 2. Iya, kalau nggak salah itu si masa lalu Betelgeuse itu termasuk dalam ingatan Emilia. Diceritain pastinya. Oh, berarti masuk ujian? Iya, kayaknya. Karena Emilia kan menghadapi masa lalunya kan. Nah, otomatis si Betelgeuse juga sih. Karena dia juga bagian dari masa lalu Emilia. Tapi kenapa Emilia nggak ingat selama di season 1? Nah, itu masih jadi pertanyaan. Kayaknya antara dia hilang banget gitu kan, beda banget sama diri dia yang lalu, atau ada sesuatu yang lain. Juga nggak dijelasin juga kenapa bisa begitu kan. Tidaknya ingat lah kan. Kayaknya sih antara dibuat emang lupa atau gara-gara penampilan. Tapi kalau gara-gara penampilan kayaknya nggak masuk akal sih. Nggak mungkin. Sangat-sangat nggak mungkin kalau hanya sekedar penampilan sih. Bakalan diceritain nggak lebih jauh tentang sekte penyihir? Kalau diceritain kayaknya nggak terlalu lah ya. Dia cuma nyeritain bagian uskup-uskup aja gitu. Seperti asal-usulnya gitu, nggak diceritain? Kalau masalah diceritain asal-usul kayaknya cuma sekilas doang sih. Kayak memuja Satella gitu kan. Kayak sekilas aja gitu, nggak diceritain dalam-dalam. Sebenarnya apa yang bikin para uskup agung ini menyembah si Satella sampai bisa segila itu? Atau mereka dapat authority berkat Satella? Sorry yang sudah mendengarkan sampai sekarang, tapi recordnya sampai di sini aja karena si Mitama baterai laptopnya habis. Tunggu aja part 2-nya di channel Mitama 2330. Kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe channel dia. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.